Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan zikrullah seseorang itu pasti diberi garansi oleh Allah kebahagiaan dan ketentraman jiwanya. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah seseorang itu akan bahagia yang sejati, tentram yang benar-benar tentram, bukan hanya pura-pura bahagia dan pura-pura tentram. Dalam hari-hari yang Allah naskan, tidak ada. Duduk kita ba'da subuh hari ini jauh lebih dahsyat nilainya daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Al-amal as-salih ahabbu. Amalan soleh yang dilakukan 10 hari ini jauh lebih dahsyat dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, sudah jangan bahas urusan dicintai, tapi diterima saja. Apalagi sampai dicintai oleh Allah, amalan soleh itu jelas pasti diterima. Kalau sudah Allah cinta, fa in ahbabtuhu fakuntu sam'ahu bi alladzi yasma'u bi. Aku jadi pendengarannya kalau dia mendengar, aku jadi penglihatannya kalau dia melihat, aku jadi kakinya kalau dia melangkah, dan apapun yang dia hajatkan langsung ars goncang, Allah akan ngabulkan. Nah, ini yang harus kita upayakan, amalan-amalan yang bisa mendatangkan mahabbatullah. Zikrullah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah itu punya makna yang indah, punya makna yang banyak, tidak hanya zikir secara mutlak. Zikrullah, satu makna zikrullah itu adalah tilawatul Quran. Makna zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Ungkapan syukur kita, apalagi kita pada hari-hari yang kemarin juga Ustaz Taufik sudah ingatkan pada kita, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu indallahi min al-ashri dzil hijjah. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun ini, hari-hari satu tahun 360, kalau hijriah 365 hari, putaran hari dalam satu tahun ini hari kelima bulan Dzulhijjah. Itu tidak ada hari-hari dalam putaran hari satu tahun ini kalau seseorang berbuat amal soleh, melakukan ketaatan bentuk amal soleh, ala amalus solihu, apapun itu ahabba, lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari yang kita sedang di hari yang kelima. Jadi duduk kita nunggu waktu syuruk hari ini lebih utama daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Sedekah seseorang di 10 hari ini itu lebih afdol daripada sedekahnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ini yang kurang publikasi dan iklan, apalagi debu-debu kehidupan dunia akhir zaman yang sudah seperti ini.
Makanya kita bersyukur dihadirkan oleh Allah penghayatan kita, kemudian kita bermujahadah menjadikan agar kualitas kita meningkat. Media 10 hari ini, 10 hari sejak malam Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 Idul Adha maghrib, itu kita benar-benar punya time schedule, barokatuz zaman, barokah waktu yang Rasulullah SAW sabdakan, kemudian juga Allah firmankan di dalam Al-Quran keutamaan hari-hari ini, detik-detik ini. Ini tolong dihadirkan penghayatannya dan termasuk saya juga. Makanya sebagai penegas itu, pagi hari ini kita sisipkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Kita putus langkah dan program Rasulullah begitu masuk Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini kaidah dari langit yang ketujuh. Bapak Ibu percaya begitu, tidak percaya mari buktikan. Tapi ini sudah kaidah rumus. Ketahuilah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah seseorang itu pasti diberi garansi oleh Allah kebahagiaan dan ketentraman jiwanya. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah seseorang itu akan bahagia yang sejati, tentram yang benar-benar tentram, bukan hanya pura-pura bahagia dan pura-pura tentram. Hanya dengan zikrullah. Nah, makanya Allah sebutkan orang mukmin, ahlul iman itu kebahagiaan dan tentramnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu, ahlul iman itu, orang mukmin itu kebahagiaan dan ketentramannya bukan diikat dengan pernik-pernik dunia, dengan sifatnya yang casing lahiriahnya, bukan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Diikat dengan zikrullah, zikrul akhirah. Orang mukmin itu kebahagiaan yang sejati. Dia bahagianya ketika perkara-perkara yang menyangkut urusan zikrullah. Itu dia akan tentram, ada kepuasan yang sejati. Berbeda dengan orang kafir, berbeda dengan orang munafik, berbeda dengan orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak punya program urusan akhirat, dia ambisi untuk menguasai dunia sebagai elit global hari ini, berkonspirasi dengan para penguasa-penguasa, raja-raja kecil di negaranya. Itu enggak bahagia. Mereka ketika disebut wa idza dzukirallahu sma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah, ini juga Allah informasikan. Orang yang tidak ada program dan keimanan terhadap akhirat, walaupun mereka sebagai elit global hari ini, sebagai penguasa yang mempengaruhi negeri-negeri di dunia ini, ketika idza dzukirallahu sma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min ghairihi idahum yastabsyirun. Ketika dibahas urusan yang besar Al-Qur'an, ketika dibahas urusan yang besar Al-Qur'an membahas urusan akhirat, Al-Qur'an membahas amal yang soleh, Al-Qur'an membahas urusan apa itu surga dan neraka. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Walaupun dia sebagai penguasa,
banyak mempengaruhi negara-negara di dunia, atau mustalahat hari ini, elit global dunia hari ini. Dia gundah, dia resah ketika dibahas urusan Al-Quran, urusan yang besar, akhirat, urusan amal soleh, Islamlah yang dibahas. Dia sangat pubi dan ada perasaan yang sangat membara di hatinya, kebenciannya dan ketidakbahagiaannya. Tapi wa idza dzukiral ladzina min ghairihi idahum yastabsyirun. Tapi kalau tema pembahasannya, topik dan bahan obrolannya selain Allah, urusan yang besar akhirat dan Islam, tiba-tiba dia sangat riang gembira, pinter berceloteh dan bercerita. Isi hatinya itu tampak benar. Takallam ukhbiruka anta. Bicaralah Anda. Akan saya nilai isi hati Anda itu memang para pecinta dan pegila dunia. Itu elit global. Walaupun hari ini qadariyah Allah namanya elit global, ya penguasa global dunia yang memengaruhi raja-raja kecil di negerinya ini, di negara-negara dunia ini. Itu kaidahnya. Tapi kalau ahlul iman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang kafir, walaupun dia berkuasa di dunia, dia pura-pura bahagia, hatinya menjerit ketika disebut ama Allah, wa idza dzukirallah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Mereka tidak ada iman kepada akhirat, tidak ada program kehidupan setelah mati. Dia berkonspirasi dengan para penguasa, dengan ada kepentingan bisnisnya. Apakah mereka bahagia? Tidak. Semakin hari semakin menjerit jiwanya. Wa tashaqu anfusuhum wa hum kafirun. Sampai ketika sakaratul maut, dia di atas kekafirannya terbelalak ketika ditampakkan kehidupan setelah dunia ini. Mari kita saksikan perjalanan hidup mereka-mereka yang berani menentang Allah itu, menentang Rasulullah, menentang umat Islam dan kaum muslimin yang lurus di jalan Allah. Itu pelajaran bagi kita. Nah, makanya kita pertegas, apalagi kita di dalam hari-hari yang Allah naskan, tidak ada duduk kita ba'da subuh hari ini jauh lebih dahsyat nilainya daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Benar. Kalau kita berselisih pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa ila rasulih. Rasulullah menyebutkan al-amal as-salih ahabbu. Amalan soleh yang dilakukan 10 hari ini jauh lebih dahsyat dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, sudah jangan bahas urusan dicintai, tapi diterima saja. Apalagi sampai dicintai oleh Allah, amalan soleh itu jelas pasti diterima. Kalau sudah Allah cinta, fa in ahbabtuhu fakuntu sam'ahu bi alladhi yasma'u bi. Aku jadi pendengarannya kalau dia mendengar, aku jadi penglihatannya kalau dia melihat, aku jadi kakinya kalau dia melangkah, dan apapun yang dia hajatkan langsung ars goncang, Allah akan ngabulkan. Nah, ini yang harus kita upayakan, amalan-amalan yang bisa mendatangkan mahabbatullah. Nah, di situ yang jadi masalahnya, kami tegaskan para ulama, zikrullah ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Zikir kepada Allah itu punya makna yang indah, punya makna yang banyak, tidak hanya zikir secara mutlak. Zikrullah, satu makna zikrullah itu adalah tilawatul Quran. Makna zikrullah adalah tilawatul Quran. Dalilnya Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini sebagai dalil kalau zikrullah itu punya makna tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dinaikkan tingkatnya, menghafalnya, dinaikkan tingkatnya, menadaburinya, merenungi makna-makna yang dibaca. Itu jauh lebih dahsyat untuk obat kekuatan jiwa kita. Tidak ada obat yang sangat mudah mempercepat apa itu perubahan rohaniah seseorang, melainkan dia interaksinya bersama Al-Quran. Itu makna zikrullah yang pertama adalah tilawatul Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Az-dzikra itu adalah Al-Quran.
Wa inna lahu lahafidun, kamilah sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu. Ketika kitab-kitab dan wahyu Allah sebelum Al-Qur'an itu sebagai revisi karena dipasrahkan penjagaannya kepada para ulama, para rahib-rahibnya, akhirnya diselewengkan. Tapi khusus Al-Qur'an Allah sendiri yang menjaga. Kalau kitab-kitab zaman dahulu dipasrahkan penjaganya pada para setelah nabinya wafat, para ulamanya. Tapi manusia akhirnya malah dicampur aduk antara hak dan batil, kitab suci, kitab Taurat, kitab Injil. Tapi Al-Qur'an Allah sendiri penjagaannya sebagai evaluasi dan pelajaran kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu, pemasrahan penjagaannya itu kepada makhluknya setelah nabinya wafat, para rasulnya. Itu adzikru, makna yang pertama. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat yang lain, wa may ya'shu an dzikri, siapa yang berpaling menjauh dari zikri, yakni dariku, dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, pasti kehidupannya dia akan sangat sempit. Meskipun luas rumahnya, hidupnya akan merana, meskipun makannya 4 sehat 5 sempurna. Jadi az-zikru sekali lagi Al-Qur'an. Mari kita perbanyak program ini, interaksi bersama Al-Qur'an, apalagi ditingkatkan, tidak hanya baca diprogramkan baca dalam seharinya, kemudian ditingkatkan hafalannya, ditingkatkan perenungan, kontemplasinya terhadap makna-makna yang dia dengar. Biar kita membersamai nanti tanggal 9, hari 5 besok sudah mulai berangkat menuju Mina, mabit di Mina tanggal 6. Pembersamaan rohaniah kita dengan jamaah haji, mereka yang ditakdirkan bisa melaksanakan ritual haji. Kita berkontemplasi, merenungi Al-Qur'an itu. Jadi zikrullah pertama maknanya adalah Al-Qur'an. Intinya begitu. Mari kita berinteraksi dengan Al-Qur'an dari berbagai perspektifnya, artinya dari sisi mendengarnya, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya. Setelah paham kita ngamalkan sekuat kemampuan kita. Nomor 2, zikrullah bimakna as-shalah. Zikrullah bimakna as-shalah. Zikrullah itu punya makna as-shalat. Aqim sholata li dzikri. Allah berfirman, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi zikrullah berarti as-shalat. Atau kalau kita besok hari Jumat, ayat yang masyhur yang sering dibaca oleh imam kita, oleh imam kadang hari Jumat membaca surat Al-Jumu'ah. Wa idza nudiya lis-sholati ilal jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Ketika dipanggil untuk idza nudiyatis sholat mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, maka bergegas dan bersegera untuk zikir kepada Allah. Itu maknanya kita berangkat ke masjid hari Jumat, melaksanakan Jumatan untuk zikrullah, untuk sholat itu. Jadi mana zikrullah adalah as-sholat. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang yang dia berniaga, mengaru biru urusan dunia. La tulihim tijaratun wala bai'un. Tijarahnya, niaganya, perdagangannya tidak membuat dia lalai dari zikrullah, yaitu dari sholat, wa iqamis sholat wa itaiz zakat. Jadi zikrullah makna yang kedua adalah as-sholat. Maka kita programkan juga perbanyak sholat, apalagi di hari-hari yang Masya Allah, satu rakaat yang kita lakukan hari ini jauh lebih dahsyat daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Itu 1 rakaat kita programkan, jangan sampai lah dalam 10 hari ini terus nggak ada mujahadah, ketinggalan takbiratul ihramnya imam, sholat muakkadnya, rawatib yang muakkadnya, apalagi jauh sebelum subuh dia sudah bangun untuk afdhalus sholat ba'dal maktubah, qiyamul lailnya. Itu karena nilainya dahsyat, ahabba indallah, lebih dicintai daripada Allah. Sholat. Nomor 3, makna zikrullah adalah zikir kepada Allah punya makna adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dalilnya Imam Bukhari merekod
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabba ilayya min an tatlu asyamsu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, amalan yang sangat sederhana dan ringan. Tidak begitu butuh modal. Hanya karena tergantung hati maknawiyat kita karena gila dunia, cintanya kepada dunia, kecintaannya terhadap dunia tampak keluar dari lisannya hanya urusan dunia. Padahal Nabi sabdakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabba ilayya min an tatlu asyamsu. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu jauh lebih aku cintai daripada ketika hari itu matahari terbit, masih ada keamanan dan kenyamanan, kemudian ada kesehatan, ada yang dimakan hari itu. Orang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak. Syariat itu banyak. Mohon ajarkan padaku dari nilai syariat Islam itu yang singkat, padat, tapi mengandungi dan mudah aku untuk masuk surga. Akhirnya Nabi sabdakan, hendaklah la tazal, senantiasa lisan kamu itu atau keluar dari lisan kamu itu zikir. Engkau basahi, biasakan keluar dari lisan kamu itu adalah lafaz zikrullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apa sih beratnya? Karena hatinya pernah urusan dunia saja yang membuat dia ngilu melafadzkan. Tergantung kecintaan dia kepada apa, itulah yang sering diingat. Nah, karena dia ingatnya bukan Allah, ingatnya bukan akhirat, maka keluar dari lisannya itu isi hatinya urusan pernik-pernik dunia. Nah, begitu. Itu makna yang nomor 3. Jadi zikrullah, Nabi sabdakan yang diriwayatkan Imam Bukhari itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Ataupun la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil akhirah. Ataupun juga astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lafaz-lafaz zikir secara mutlak yang di situ kandungannya sangat dahsyat. Man ahabba an yuyassira sahifatu falyuksir minal istighfar. Siapa yang nanti ketika dibangkitkan pada peniupan trompet yang kedua di padang mahsyar, kemudian dia ingin bahagia dan senang ketika catatan amalnya dia terima dari tangan kanan dan di situ dia tambah bahagia, hendaklah dia perbanyak istighfar. Ketika dia mendapatkan di catatan rapot itu loh, ketika dibagikan di padang mahsyar prestasi karya amal kita, di situ banyak istighfarnya. Maka Nabi sabdakan, man ahabba an yuyassira sahifatu falyuksir minal istighfar. Siapa yang ingin nanti catatan amalnya itu membuat dia bahagia, perbanyaklah istighfar. Tuba liman wujida sahifatuhu istighfaran katsira. Dalam riwayat yang lain, sungguh beruntung orang itu yang nanti pada hari kiamat setelah peniupan trompet yang kedua dibangkitkan di satu tempat seluruh manusia di padang mahsyar, kemudian ketika pembagian catatan amal ternyata banyak zikir istighfarnya. Zikir istighfarnya. Mari, ini media, laboratorium, bengkel kita 10 hari ini saja, tolong 10 hari. Ini hari kelima sampai tanggal 10 nanti. Itu lafaz zikrullah punya makna zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun zikir secara mutlak dengan lafaz-lafaz zikir yang itu tadi, la haula wala quwata illa billah, ataupun istighfar, ataupun salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nomor 4, zikrullah itu punya makna para ulama merinci, yaitu zikir secara muqayyad, zikir pagi, zikir yang diikat ketika pagi hari, ketika sore hari. Fasabbih
wadhkurisma rabbika bukrata wa asiyah. Wadhkurisma rabbika, zikirlah kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore, yaitu ba'da subuh dan ba'dal asri. Berarti kan zikir pagi, zikir sore. Jadi zikrullah diikat dengan zikir secara muqayyad, banyak Al-Quran, bahkan diperintahkan banyak, tidak hanya sedikit. Wadhkurullaha katsiran, wadhkurisma rabbika katsira, wasabbihu bil asyi wal ibkar. Juga wadhkurisma rabbika katsiran, sebutlah nama Allah yang banyak. Zikirlah kepada Allah bukan hanya sedikit, diperintahkan banyak, karena itu simbol kebahagiaan yang sejati ahlul iman. Wasabbihu bil asyi wal ibkar, kemudian bertasbihlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bil asyi wal ibkar, pada waktu sore dan waktu pagi. Itu makna zikrullah, zikir pagi dan sore. Kalau kita melazimi yang dengan runtut itu ya tidak sampai 20 menit lah, asal kita tekun dan menikmati dengan zikir pagi dan sore itu. Nah, itu tolong dilazimi. Yang belum hafal silahkan pegang, tapi kita sudah hafal jangan diabaikan momen itu, karena zikir pagi saat ini, hari ini jauh lebih dahsyat daripada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Sekali lagi, itu nomor 4. Jadi zikir secara mutlak, muqayyad, pagi dan sore. Kemudian para ulama memaknai zikrullah ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, itu punya makna, yaitu dia ingat kepada Allah, zikrullah pada saat takdir yang tidak cocok dan tidak dia senangi itu menerpa dirinya. Ketika seseorang itu kan menapai takdir, kita ini sedang menapai takdir, ketentuan-ketentuan yang telah Allah catatkan jauh sebelum diciptakan langit dan bumi. Ketika ada takdir yang tidak cocok dan tidak dia senangi, tidak cocok dengan keinginan hatinya, maka dia buruan zikrullah. Karena ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin fil ardi wa li anfusihim ila fi kitabin min an-nabra'aha, dalam surat yang lain, surat Al-Hadid itu. Ma asaba min musibatin, tidaklah sebuah musibah, takdir, apalagi takdir yang tidak dia senangi, itu menerpa diri seseorang, itu semua atas kehendak Allah. Wa man yu'min billah, siapa langsung beriman, ini bagian dari takdir Allah dan aku adalah ridho. Tidak hanya sabar bahkan naik derajatnya ridho. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dia akan dibimbing oleh Allah. Karena sekali lagi Allah punya asma, kemudian juga sifat hakimu fi syariatihi, hakimun fi takdirihi. Allah sangat maha bijaksana dan penuh hikmah di dalam takdirnya. Takdir Allah itu penuh hikmah. Walaupun kadang hati tidak cocok, kita tidak senang, diberi sakit, diberi ini itu, kelembutan Allah lewat takdirnya. Kekerasan kadang membalut kelembutan kasih sayang Allah, sebagaimana berjalan pada kisahnya Nabi Yusuf. Kelihatannya keras, tidak menyenangkan. Bagaimana iri dengki pada saudara-saudara Yusuf. Enggak keras kan takdirnya? Iri dengki dari saudaranya sendiri itu lebih sakit daripada hempasan pedang. Kadang orang yang terdekat, kerabat, malah diiri, hasad. Saking irinya dimasukkan sumur. Jangan kamu bunuh, kita keturunan Nabi kok. Masa membunuh saudara kita? Masukkan sumur biar binasa di dalam sumur. Keras, tidak kita senangi. Dijual sebagai budak, tidak disenangi. Tapi di balik ternyata kelembutan Allah dalam takdirnya mengantarkan beliau bisa masuk istana. Kemudian dia dididik oleh Allah ilmu takwil. Kemudian pada perjalanannya nanti akan menjadi penguasa Mesir saat itu. Itulah Bapak sekalian takdir Allah.
kelembutan Allah lewat takdirnya yang kadang kita tidak senang, tapi sebenarnya kasih sayang Allah ada pada takdir itu. Itulah makna zikrullah. Makanya para bapak, para ibu, kami ingatkan ayat ini, makna zikrullah itu tidak hanya zikir secara mutlak. Para ulama telah merinci begitu banyak makna zikir. Kita lazimi, karena sekali lagi itu adalah simbol kebahagiaan yang sejati. Orang hari ini Masya Allah mengejar dan mencari dunia untuk dikumpulkan, dihabiskan waktunya siang dan malam, dapat dunia, langsung dia meninggal. Mengejar karir yang nawaitunya bukan untuk perjuangan, hanya semata-mata pamrih dunia, dia apapun diterjang. Begitu puncak karirnya dia dapatkan, kebahagiaan belum dirasakan, meninggal. Dan seterusnya lah, macam-macam, mencari status sosial agar dia diakui oleh publik, lupa kepada Allah, meninggal. Apalagi orang kafir ketika kembali kepada Allah lewat kematiannya. Orang munafik, ahlu dunya zahabu lam yazuku atyabi ma fiha. Ahlu dunya masakin. Itu ada kata-kata syair. Para pecinta dunia, orang yang gila terhadap dunia sampai matinya itu adalah orang yang sangat miskin. Karena apa? Zahabu, dia tinggalkan dunia, walam yazuku, dan belum pernah merasakan atyabu ma fiha, kelezatan dan manisnya keduniaan. Ini coba, ahlu dunya, orang yang punya simbol-simbol dunia yang hari ini disebut elit global. Ketika dia mati, itu coba jenengan renungkan nanti siapa yang hari ini berkuasa di dunia, yang kelihatan besar dunianya, akhir kehidupannya dilihat nanti kita. Ahlu dunya zahabu lam yaduku. Ahlu dunya masakin. Pecinta dunia itu orang yang paling miskin ketika mati. Karena apa? Ketika dia meninggalkan dunia, lam yaduku atyabu ma fiha. Dia ketika sakaratul maut itu meninggalkan dunia tapi belum pernah merasakan kelezatan atyab. Thayyib, paling thayyib adalah atyab. Kelezatan dan baiknya keduniaan belum dia regu. Walaupun casing kasat matanya sudah, makan apapun yang paling mahal-mahal sudah dia rasakan, pada saat hingga akhirnya dia dilarang makan. Kendaraan kaya pun yang paling mewah dia rasakan. Tempat tinggal atau tempat tidur yang harganya mahal sudah, satu malam sekian miliar, hanya tidur satu malam saja dia sudah merasakan. Itu apa yang dia rasakan? Atyabu ma fiha, kelezatan yang paling dahsyat yang ada di dunia itu bukan itu, tapi adalah mahabbatullah wa dzikruhu, kecintaan kepada Allah, zikir kepada Allah, mengenal Allah dan taat kepada Allah. Itu adalah kelezatan. Itulah zikrullah. Makanya Inna fid dunya jannatan. Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga sebenarnya. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, pasti dia di akhirat nanti tidak akan masuk surga di akhirat. Apakah surga dunia? Zikrullah. Zikir kepada Allah itu tadi semua. Itu kepuasan dan kelezatan yang sejati. Nah, kalau kita terperdaya dengan programnya orang-orang kafir oleh elit global, yang semuanya yang diiklankan dan dipromosikan adalah hanya simbol-simbol casing keduniaan, bukan urusan-urusan dan program yang membuat kekuatan hati dia. Itulah Pak sekalian. Makanya mari untuk menegaskan pada hari yang kelima di bulan Dzulhijjah ini, makna zikrullah itu kita pertajam. Kemudian ya meskipun sudah lewat 5 hari tidak apa-apalah,
jangan sampai kita kedodoran, sama sekali tidak punya keutamaan. Kalau Allah sudah cinta, bayangkan, ahabba indallahi, amalan soleh yang dilakukan hari-hari ini, 10 hari ini jauh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain, meskipun itu 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini kita hadirkan lewat zikrullah tadi. Ya, maksud kami program-programnya ditingkatkanlah. Sholatnya dihadirkan yang biasanya melelet ataupun juga nggak dapat takbiratul ihram imam, ya kita jangan sampai kedodoran takbiratul ihramnya imam. Sholat sunnahnya juga diprogramkan, baca Al-Qurannya jadi direncanakan dalam 10 hari ini, dibuatlah 1 hari berapa halaman atau berapa juz yang biasa rutin, kemudian dipaksa untuk bangun malam untuk sholat malam, meskipun biasanya juga males-males hanya 1 rakaat, tapi pastikan setengah jam atau jam 3 sudah bangun. Ketika kita diingatkan oleh kaum muslimin lewat speakernya itu, kita paksa. Ini hari-hari yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemarin juga Ustaz Taufik sudah ingatkan kita, kalau kita maksiat, itu bayangkan, itu nilainya juga lebih dahsyat. Makanya kalau Bapak melihat sejarah, nanti Umar bin Abdul Aziz, jauh sebelum Umar, itu para sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas itu tinggal di Mekah itu takut. Takut apa? Takut saya kalau berbuat maksiat di tanah haram, tidak di tanah hil. Saking kehati-hatiannya para sahabat itu ketika tinggal di Mekah, mau cukur rambut itu loh, mau cukur rambut di Mekah, dia harus keluar dulu ke Tanim. Dia jatuhkan hatinya untuk ihram umroh. Akhirnya naik kendaraan dari Tanim, dari tanah halal, tanah yang halal, kemudian masuk tanah haram, masuk Masjidil Haram, dia tawaf, kemudian tempat sa'inya Safa Marwah, keluar baru cukur. Itu kehati-hatiannya, karena ditinggal di tanah haram. Kemaksiatan sekecil apapun berbeda dilakukan ketika di tanah halal. Sama, tempat waktu-waktu yang barokah, barokatuz zaman, barokah waktu seperti ini, barokah waktu sebagaimana bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar yang dicari itu, kok terus dia tetap maksiat itu, ya Allah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, begitulah orang-orang soleh zaman dahulu, hingga akhirnya dunia itu dikuasakan kepada mereka ketika maknawiyat rohaniyahnya, peningkatan keimanannya, i'dad maknawinya dikuatkan, kemudian pemenuhan i'dad madi, yaitu persiapan secara layaknya, apa itu sebab akibat itu juga dipenuhi. Akhirnya kemenangan itu datang dari Allah lewat itu, dua-duanya. Nah, hari ini mau tidak mau ya kita harus ngakui umat Islam itu kalah, bukan Islamnya. Islam ya lu, umat Islam kalah. Mungkin dari kekuatan imannya, izzah pertolongan itu belum diturunkan pada kita, juga persiapan secara materi, fisik dan kekuatannya ketika diadu dengan orang kafir ya belum layak. Maka dua-duanya mari kita bangun. Satu sisi kekuatan maknawiyat kita, kemudian apalagi media 10 hari ini kita jadikan inspirasi, kontemplasi, perenungan, sebagaimana juga perenungan para orang-orang yang sekurang-kurangnya nanti puncak di tanggal 9 mereka wukuf di Arafah. Kita pun juga puasa Arafah dan menghadirkan penghayatan perjalanan hidup kita sudah sekian masa, sekian tahun kita adakan perenungan untuk merestrukturisasi nawaitu tujuan hidup kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la